sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dahulu. Silakan pimpin doanya, ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak. Pada ibu guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita yang baru, sekarang untuk kerapian kita masing-masing, silahkan operasi semut dahulu. Pastikan semua yang ada di hadapan kamu. Pak udah siap? Sudah semuanya rapi-rapi? Sudah. Dah. Baik. Jadi kita masuk ke materi baru. Sebelumnya Ibu absen dulu. Ada enggak teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Arif Kurniawan, Dulu. Aisyah Amanda Putri, Ada, Bu. Kabil Al-Kaufi. Dulu. Oke, berarti sudah hadir semuanya pada hari ini. Sudah. Kita masuk ke materi sebelumnya. Kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya sebelum kita mempelajari analisis data ini, yaitu kita belajar aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita mempelajari Excel ini, kita mempelajari Microsoft Word, yaitu aplikasi yang menggunakan pengolah kata. Jadi kita bedakan antara Word dan Excel sekarang. Nah, kita masuk ke materi Excel. Kita bedakan antara Word dengan Excel. Kalau Word kita biasanya bekerja menggunakan kata. Apa contoh kerja yang kita kerjakan selama ini? Membuat analisis data. Microsoft Word. Apa yang biasa kita buat? File. Apa yang dalam si file tersebut? Data. Berarti kita membuat biodata kita berarti di Microsoft Word. Nah, sekarang kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, dengan materi kita yaitu analisis data. Oke. Dari analisis data ini, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, diharapkan siswa mampu: 1. Memahami data dan analisis data. 2. Menggunakan aplikasi pengolah data berupa angka Microsoft Excel. 3. Menganalisis dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Dah. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Ini ada tayangannya. Bagaimana itu Microsoft Excel tampilannya.
Langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah arahkan kursor ke pojok kanan sehingga muncul tab seperti tadi view. Kemudian pilih icon search yang ditandai dengan gambar kaca pembesar atau pilih icon paling atas pada tab. Setelah itu, tekan kata Excel pada kotak pencarian lalu tekan Enter pada itu. Jika benar dan berhasil, maka komputer akan otomatis membuka jendela tampilan Microsoft Excel seperti pada video di atas. Setelah aplikasi Microsoft Excel terbuka, klik blank workbook untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian, kalian bisa mulai membuat tabel pada sheet atau ambil gambar pada lembar kerja yang nanti terasa. Di sini diperbolehkan untuk membuat daftar nilai SMK siswa maju jaya yang mana di dalam tabel tersebut akan terdiri dari kolom nomor, nama, nilai, nilai Indonesia, Inggris, dan total. Pembuatan tabel seperti yang dipilih di atas akan dicontohkan dan dapat langsung pada saat pertemuan kita di laboratorium nanti ya. Tabel yang akan dibuat di sini adalah tabel contoh untuk kepada kalian bagaimana cara membuat tabel juga mengaplikasikan rumus di dalam Microsoft Excel. Oke, sudah kita lihat sepintas lalu bagaimana kita bekerja di Microsoft Excel. Sudah mulai memahaminya? Dah. Nampak apa perbedaan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word? Di mana? Apa perbedaan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word? Kita lihat dulu dari layarnya, gimana? Kalau di Word, Microsoft Excel pakai tabel. oh pakai tabel, bagus, pintar. Yang kalau di Word Tidak pakai tabel. tidak pakai tabel, pintar. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk masuk ke materi analisis data, Ibu punya juga video lagi. Silahkan kalian perhatikan apa itu analisis data, apa itu data, dan apa itu jenis data. Lanjutnya apa fungsi data, sehingga kalian mengerti apa itu yang termasuk dengan analisis data. Baru kita masuk ke tabel sederhana yang akan kalian kerjakan seperti contoh video yang pertama tadi. Nah, ini adalah video analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di kelas Informatika. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah seputar analisis data, dimulai dari mengenal sebuah data. Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu mengolah dan menganalisis sejumlah data, lalu menampilkannya dalam berbagai representasi, yaitu dalam bentuk numerik, teks, dan gambar dengan menggunakan tools pengolah lembar kerja. Data tersendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian atau sebuah analisis maupun kesimpulan. Data dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang berarti menggambarkan sesuatu biasanya tersedia dan hanya bisa diamati. Contoh misalkan data warna mata dan warna rambut. Kemudian contoh lain adalah data dari perasaan sekumpulan orang. Data-data tersebut bisa diperoleh dengan cara observasi. Sedangkan data kuantitatif yaitu data berupa informasi numerik atau dalam bentuk angka yang hasilnya dapat diukur dan dihitung. Contohnya adalah data tinggi dan berat badan balita dalam suatu
Puskesmas. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengukuran. Data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan yaitu byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte dengan ekuivalensi sebagai berikut. Itulah sebabnya jika kalian membeli komputer atau media penyimpanan data seperti flash disk, hard disk, ataupun CD dan lainnya, kalian bisa memilih kapasitas memori penyimpanan datanya. Secara umum, data mempunyai manfaat dan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai acuan kegiatan. 2. Sebagai perencanaan. 3. Sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dan 4. Sebagai bahan evaluasi. Setelah mengenal apa itu data, mari kita mengenal apa itu analisis data dan apa itu interpretasi data. Secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Proses analisis data menggunakan penanaman yang runtut. Setelah kalian menonton video tadi, sudah tahu kan apa itu data, apa itu fungsi data, satuan data, dan apa itu analisis data. Sekarang Ibu tanyakan, dari pengamatan kamu selama menonton video tadi, ada yang mencatat, ada yang cuma melongo saja menontonnya. Sekarang Ibu bertanya, umpan balik untuk kita semua. Apa itu analisis data? Silakan tunjuk tangan. Oke, mungkin sudah mulai paham semuanya. Silakan Galen, apa itu analisis data? Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Oke, terima kasih untuk Galen. Tepuk tangan dulu untuk Galen. Selanjutnya, setelah apa itu analisis data, itu adalah satu proses pengumpulan atau pengorganisasian data yang untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Sudah paham kamu itu apa analisis data? Sekarang kita praktekkan bagaimana kamu mengumpulkan data dengan Ibu berikan satu kasus. Kalian ambil kasusnya di dalam kelas ini dengan ketentuan tabelnya yang seperti Ibu tayangkan seperti ini. Silakan kerjakan di komputer masing-masing. Nah, ini kasusnya. Buatlah sebuah tabel sederhana yang berisi kolomnya nomor, nama siswa, dan kelas. Berarti kamu yang menganalisis data yang kamu buat itu. Silakan kamu kerjakan. Lalu simpanlah pekerjaan yang telah dibuat dengan nama masing-masing pada folder kelas masing-masing. Nah, berarti kamu yang mengarang data-data yang ada di kelas kamu ini dengan ketentuan kepala tabelnya itu nomor, nama siswa, dan kelas. Silakan dikerjakan di komputer masing-masing. Judulnya juga analisis data, analisis data aja judulnya. Judulnya analisis data. Oke. Apa udah siap semuanya? Sudah. Oke, sudah dipahami? Sudah. Inilah pembelajaran kita pada hari ini tentang analisis data, yaitu data kita data sederhana saja. Baik, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini.
yang kamu kerjakan tadi, silakan kita simpulkan bagaimana, apa itu kolom, apa itu baris. Kita untuk pembelajaran berikutnya kita simpulkan dulu kita pertemuan kita hari ini. Setelah kita belajar Microsoft Word, lalu kita hari ini kita belajar Microsoft Excel dengan data sederhana. Jadi dapat kita simpulkan apa itu Microsoft Excel. Silakan yang mau menanggapi apa itu Microsoft Excel. Ya, silakan Nabila, apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data yang mempresentasikan ke dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Oke, terima kasih Nabila sudah menyimpulkan apa itu Microsoft Excel. Nah, untuk pembelajaran berikutnya untuk minggu depan, hari Selasa depan, kita belajar itu tentang lebih tinggi lagi ilmu kita. Tadi kita belajar data sederhana, besok kita mempelajari lagi itu tentang rumus, sum, max, min, dan average, yaitu jumlah total, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Anak-anak semuanya, untuk menutup materi kita hari ini, kita refleksi dulu bagaimana tentang materi kita hari ini. Apakah nanti menyenangkan buat kamu atau untuk pelajaran berikutnya supaya lebih menarik buat kamu? Ini ada lembarannya, Ibu bagikan, silakan diisi. Oke? Baiklah semuanya, siswa Ibu, apakah sudah selesai refleksinya tadi? Sudah. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Terima kasih atas partisipasinya sudah mengisi refleksi kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya untuk minggu depan, kalian bacalah materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baca di rumah sehingga nanti untuk pembelajaran berikutnya kita lebih memahami apa itu Microsoft Excel dan analisis data. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita membacakan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.